BPJS tekor 20 sekian triliun karena rakyat Indonesia sudah sakit semua. Mohon maaf. Saya mau yang belum terlanjur sakit dengan mendengar seminar ini. Saya mulai itu berarti bagaimana supaya kita tidak terlanjur jatuh sakit. Kalau ngobatin semua teman-teman dokter bisa. Tapi bagaimana supaya kita, termasuk Bapak Ibu yang ada di sini, itu bisa membatalkan setiap kemungkinan jatuh sakit. 95% orang sekarang meninggal karena sakit. Sebalik zaman nenek moyang kita 95% karena mati tua. Kita pengen bukan karena sakit. Dan saya harus sampaikan kalau ditulis di sini jantung koroner, stroke, kanker sebetulnya tidak hanya. Saya tulis ini karena BPJS memikul beban untuk klaim yang paling besar. Maka saya tonjolkan ini, tapi nanti kita akan bicara semua penyakit, bukan saja ini. Semua penyakit saya berani yakinkan sebetulnya tidak perlu terjadi, kecuali penyakit keturunan. Tapi orang dengan penyakit keturunan pun sebetulnya bisa sama sehatnya dengan orang yang tidak punya penyakit keturunan. Kalau gaya hidupnya, kunci dari semua nanti kita bicara itu soal gaya hidup. Bukan masalah Indonesia, seluruh dunia. Kenapa semakin banyak kanker? Kenapa semakin banyak jantung koroner? Kenapa semakin banyak stroke? Gaya hidupnya salah. Gaya hidup itu apa? Apa yang kita makan salah. Mohon maaf. Saya akan sampaikan nanti Bapak Ibu tercengang. Oh, yang kita makan itu ternyata salah. Ya. Mau sakit koroner, mau sakit jantung, mau sakit stroke, terutama juga kanker, yang kita makan salah, Bapak Ibu. Saya akan bicara banyak tentang ini. Saya membaca referensi dari Okinawa. Orang Jepang, pulau kecil di selatan Jepang, Okinawa. Harvard, sekolah kedokteran Harvard, itu belajar 25 tahun dari orang awam. Terbalik. Dunia kedokteran belajar dari orang awam Okinawa karena mereka umur yang terpanjang di dunia sekarang. Sebenarnya 100-an tahun. Tadi Pak Cilku sampaikan 100 daerah. Betul. Dunia kedokteran tidak mengenal istilah maaf meninggal itu karena sudah kehendak di atas. Dunia kedokteran tidak. Semakin tahu kita menemukan hal baru, ilmu dan teknologi kedokteran baru, sehingga memungkinkan umur orang itu mundur. Stem cell itu organ build, sperma. Yang dulu penyakit tidak bisa diperbaiki dengan temuan stem cell, itu bisa diperbaiki. Artinya apa? Memungkinkan orang tidak meninggal pada saat ketika penyakit itu tidak bisa diobat. Jadi sekali lagi, dunia kedokteran tidak mengenal istilah maaf ya. Kita secara religius percaya dengan, tapi jangan terlalu cepat. Saya kena kanker sudah kehendak yang di atas. Saya kena kencing manis kehendak di atas. Jadi ikhlas. Karena dunia kedokteran bisa berkata lain, punya alasan. Orang yang dengan penyakit kritis yang harus ditolong di ICU dengan uang yang besar, tapi tidak punya uang, maaf, mungkin selesai. Apakah hendaknya di atas? Tapi orang dengan penyakit kritis yang sama dan punya uang, ditolong di ICU, mungkin lebih punya harapan hidup. Hal lain bahwa umur harapan hidup, Bapak Ibu mungkin mendengar istilah itu. Setiap negara berbeda. Saya akan sampaikan di sini. Semua cucu Adam, apapun hitam, putih, Kristen, Muslim, itu gennya sama. Dari zaman Adam sampai sekarang, gen kita sama. Tidak ada yang beda. Tapi kenapa bangsa Zimbabwe di Afrika umur harapan hidupnya 40-an tahun? Kenapa di Okinawa 100-an tahun? Padahal sama, potensi dia hidup sama, gennya sama. Apa yang membedakan? Yang saya
ilmu dan teknologi kedokteran mereka tidak terima. Orang Amerika berharap hidup 78 tahun, Indonesia 68 tahun sekarang. Dulunya tidak segitu. Jadi setiap 45 tahun umur harapan hidup kita di dunia, siapapun, bangsa apapun, selalu naik. Kalau dulu dikelompokkan umur 65 tahun, umur sampai 60 tahun itu masih pemuda. WHO mengkelompokkan. Tapi sekarang 65 yang masih pemuda. Berarti semakin tua harus dikelompokkan umurnya semakin kelompok muda. Jadi Bapak Ibu di sini sebetulnya sebagian besar pemuda. 65 tahun masih pemuda. Itu artinya apa? Intervensi ilmu dan teknologi kedokteran memungkinkan orang untuk bisa mengulur umur. Dalam pengertian ilmu kedokteran, takdir itu ujung dari ikhtiar. Gak bisa kita sudah nanti juga ditolong di atas, kita diam-diam saja tidak bisa. Dunia kedokteran nggak usah capek-capek cari penemuan baru, nggak bisa. Semakin kita berusaha sekuat tenaga di luar kemampuan itu, kita tidak bisa. Ilmu kedokteran bicara statistik, bicara rasional. Oke, saya harus sampaikan, ini bukan kata saya. Jadi ada studi yang melihat potensi biologis manusia. Potensi biologis kita bisa 120 tahun. Di program 120 tahun. Tadi saya sekarang sudah tidak aneh kalau ada yang 100-an tahun. Tapi faktanya seperti Okinawa. Orang Okinawa 100-an tahun. Lalu kenapa tidak semua negara bisa mencapai? Ya karena kemiskinan. Zimbabwe miskin, negara semakin kaya, layanan kesehatan semakin baik. Skandinavia, Finland, Denmark, mereka semakin baik layanan kesehatan, semakin baik pendidikan, semakin sejahtera, umur harapan itu semakin baik. Jadi potensi kemampuan biologis semakin besar. Nah, kita lihat nasib kesehatan kita ada di tangan kita. Tadi saya sampaikan bahwa cucu Adam putih, hitam, sebagainya, gennya sama, tidak ada satupun yang berbeda. Tapi kenapa berbeda? Karena intervensi ilmu dan teknologi kedokteran. Ya. Jadi life expectancy berbeda karena nasib kesehatan tidak sama. Semakin negara itu makmur sejahtera, semakin baik intervensi kemajuan ilmu dan kedokteran, termasuk terapi stem cell sekarang. Itu berpeluang mengulur umur manusia lebih panjang. Nah, saya sampaikan nasib kesehatan kita ada di tangan kita sendiri. Bapak Ibu ucapkan, nasib kesehatan kita bukan di tangan istri, bukan di tangan suami, bukan di tangan orang tua, bukan di tangan anak, bukan di tangan pemerintah, bukan juga di tangan dokter, di tangan kita sendiri.